Akidah Imam Syafi'i radhiyallahu an dan kebohongan Salafi Wahabi. Ya, kita sudah bahas kan, dia aja mengaku ikuti Imam Syafi'i, akidahnya justru berbeda dari Imam Syafi'i dan sebagian besar dari ulama-ulama Syafi'i, ya kan gitu. Anehnya. Makanya sekarang ini timbul fenomena orang-orang yang mereka berani mengatakan kami secara fikih Imam Syafi'i, tapi secara akidah Asy'ari. Kesimpulan dari perkataan Salafi Wahabi, umat Islam yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam bidang fikih, akidah mereka berbeda dengan beliau. Akidah orang-orang Salafi Wahabi mengikuti Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Tentu saja hal tersebut merupakan kebohongan dan kebodohan Salafi Wahabi. Justru akidah mayoritas umat Islam dari 4 mazhab sama dengan akidah Al-Imam Asy-Syafi'i dan ulama salaf yang lain radhiyallahu anhum. Akidah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menolak tauhid al-asma was sifat Salafi Wahabi. Keyakinan mendasar setiap muslim, Allah itu maha sempurna secara mutlak, maha suci dari segala kekurangan, tidak menyerupai apapun di antara makhluknya, tidak butuh pada apapun, dan apa saja di alam jagat raya ini pasti butuh kepada Allah. Demikian keyakinan yang ditegaskan dalam Al-Quran, hadis, dan dalil rasional. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat nas-nas mutasyabihat, tidak jelas atau serupa yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Nas-nas tersebut apabila diartikan secara literal atau zahir akan mengesankan kekurangan bagi Allah, seperti serupa dengan makhluk dan butuh pada sesuatu. Oleh karena apabila nas-nas tersebut diartikan secara zahir atau literal mengesankan kekurangan bagi Allah, sedangkan Allah itu maha sempurna secara mutlak, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nas-nas tersebut mengikuti salah satu dari 2 pendekatan, yaitu tafwid dan takwil. Tafwid artinya menerima dan mengimani nas tersebut serta menyerahkan arti yang sebenarnya kepada Allah dengan tanpa tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tanpa takyif, menetapkan cara dan keadaan. Sedangkan takwil artinya menerima dan mengimani nas tersebut serta membawanya pada pengertian yang benar menurut bahasa dan tidak bertentangan dengan tauhid. Sementara Salafi Wahabi mengartikan nas-nas mutasyabihat tersebut dengan hakikat arti literal atau zahirnya, sehingga melahirkan konsep tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk, dan tajsim, menjasmanikan Allah. Konsep ini mereka namakan dengan tauhid al-asma was sifat. Dengan konsep tauhid al-asma was sifat ini, Salafi Wahabi membid'ahkan dan menyesatkan konsep tafwid dan takwil yang berlangsung sejak generasi salaf yang saleh. Dalam konteks ini, tentu saja Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengikuti pendekatan tafwid dan takwil. Demikian ini bisa dilihat dengan memperhatikan kitab-kitab beliau dan riwayat-riwayat tentang penafsiran beliau terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis sebagai berikut ini. Pendekatan tafwid Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab beliau Ar-Risalah, di bagian muqaddimah beliau berkata, wala yablughul wasifuna kunha 'azmatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu wa fawqa ma yasifuhu bihi khalquhu. Orang-orang yang menyifatinya tidak akan sampai pada hakikat keagungannya, di mana dia seperti yang telah menyifati zatnya dan di atas apa yang disifati oleh makhluknya. Maksudnya, siapapun tidak akan mampu mencapai hakikat keagungan Allah, dan Allah masih di atas apa yang disifatkan oleh makhluknya. Ini namanya penyerahan diri kepada Allah tentang hakikat dan sifat Allah yang sebenarnya. Hal ini merupakan isyarat terhadap konsep tafwid. Dalam kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad, Imam Al-Baihaqi mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i, la yuqalu lil asli lima wala kaifa. Al-Quran dan Sunnah tidak bisa ditanya mengapa dan bagaimana. Ini sebagai isyarat terhadap konsep tafwid. Juga di dalam kitab Al-Asma was Sifat, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa pendekatan tafwid adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Kemudian manhaj takwil Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an.
Di dalam kitab Ar-Risalah halaman 125, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, wa anna fitratahu ay yukhatiba bisyai'i minhu zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi. Karakter bahasa Arab membicarakan sesuatu secara zahir, literal, tetapi yang diketahui dari redaksinya bahwa yang dikehendaki sebenarnya adalah arti lain yang tidak zahir. Pernyataan tersebut sebagai isyarat terhadap kaedah takwil, yaitu lafaz zahir literal tetapi dibawa pada arti lain yang tidak zahir. Dan kaedah ini benar-benar diterapkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam berijtihad, baik menyangkut usul akidah maupun menyangkut furu'. Dalam bidang usul yang berkaitan dengan usul atau akidah, misalnya dalam Ahkamul Qur'annya Imam Asy-Syafi'i yang dihimpun oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ketika menafsirkan Al-Baqarah ayat 115, Wadillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Hanya milik Allah arah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap maka di sanalah adalah wajhullah. Imam Asy-Syafi'i menafsirkan, yakni fathammal wajhul ladzi wajjahakumullahu ilaih. Wajhullah artinya adalah arah di mana Allah menghadapkan kalian ke sana, bukan wajah bagi Allah dalam arti anggota badan. Juga dalam tafsir Ahkamul Qur'an, ketika menafsirkan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi, Ar-Rum ayat 27. Dialah Allah yang memulai penciptaan kemudian akan mengembalikannya lagi, dan mengembalikan itu lebih mudah baginya. Kata Imam Syafi'i, huwa ahwanu 'alaihi fil 'ibrati 'indakum, itu lebih mudah kalau diukur dengan kamu. Kalau diukur dengan Allah tidak ada yang lebih mudah, semuanya sama-sama mudah. Karena kalau ada kata-kata lebih mudah berarti satunya kurang mudah. Jadi kesimpulannya, kullu syai'in hayyinun 'alallahi ta'ala. Apa saja itu mudah bagi Allah, tidak ada yang lebih mudah atau lebih sulit, sama saja. Ini takwil. Dalam kitab Al-Asma' was Sifat, ketika menafsirkan wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul. Kami tidak menjadikan kiblat yang kamu menghadap kepadanya dahulu kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Imam Asy-Syafi'i melakukan takwil, maksudnya agar kami mengetahui bahwa kalian mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Karena pengetahuan Allah itu sama sebelum mereka mengikuti maupun setelah mereka mengikuti. Ini namanya takwil. Kemudian juga di dalam Al-Asma' was Sifat, ketika menerangkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala la yaqul ibnu Adam ya khaybatad dahri fa inni anad dahru. Janganlah anak Adam sekali-kali berkata, alangkah gagalnya masa ini. Jangan berkata begitu, fa inni anad dahru, maka sesungguhnya akulah masa itu. Imam Asy-Syafi'i melakukan takwil, ini ad-dahru ini bukan nama bagi Allah, tetapi kata beliau, la tasubbud dahra ala annahu yufnikum. Janganlah kalian memaki-maki masa bahwa masa itu telah membinasakan kalian. Walladzi yaf'alu bikum hadzal asya', bahwa masa itu yang melakukan hal-hal yang mengecewakan ini bagi kalian. Fa innakum idza sababtum fa'ila hadzal asya' fa innama tasubbullaha tabaraka wa ta'ala. Karena apabila kalian memaki-maki yang melakukan hal-hal ini berarti kalian memaki-maki Allah. Fa innallaha azza wa jalla fa'ilu hadzal asya'. Karena sesungguhnya Allah azza wa jalla yang melakukan hal-hal tersebut. Ini takwil. Kemudian takwil juga dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam selain usuluddin, akidah kepada Allah. Misalnya berkaitan dengan Rasulullah SAW dalam Ahkamul Qur'an halaman 47. Ketika menafsirkan inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, agar supaya Allah mengampuni kamu apa yang telah berlalu dari dosamu dan apa yang akan datang. Imam Syafi'i menafsirkan ma'nahu ma taqaddama min dzambi abika Adam wa habtuhu lak. Maksudnya apa yang telah berlalu dari dosa ayahmu Nabi Adam aku berikan kepadamu. Wa ma ta'akhkhara min dzunubi ummatika udkhiluhumul jannata bi syafa'atik. Dan apa yang akan datang dari dosa-dosa umatmu aku masukkan mereka ke surga dengan syafaatmu. Ini takwil. Kemudian juga Imam Syafi'i melakukan takwil terhadap ayat idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian hendak berdiri mengerjakan sholat maka basuhlah wajah kalian.
Maksudnya yang diwajibkan berwudu di sini orang yang tidak punya wudu karena bangun tidur, bukan setiap orang yang mau sholat. Ini takwil lagi. Dalam kitab Imam Syafi'i juga melakukan takwil, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis. Tapi maksudnya kata beliau bukan najis secara fisik, tetapi najis secara hukum. Karena mereka tidak pernah mandi besar dan berwudu. Ini takwil Imam Asy-Syafi'i. Kemudian konsekuensi tafwid dan takwil terhadap tajsim dan tashbih. Karena Imam Syafi'i seperti ulama salaf yang lain melakukan tafwid dan takwil, maka bagaimana konsekuensinya terhadap tajsim dan tashbih? Dalam Ad-Durrul Mansur dan kitab-kitab yang lain disampaikan, ada seorang ulama ahli tafsir pada masa salaf namanya Muqatil bin Sulaiman. Imam Syafi'i berkata, Muqatil qatalahullah. Muqatil bin Sulaiman, semoga Allah membunuhnya. Asy-Syafi'i berkata demikian karena Muqatil terkenal berpaham tajsim, menjasmanikan Allah. Dalam kitab Kifayatun Nabi Syarah At-Tanbih karangan Al-Imam Ibnu Rif'ah, ulama terkemuka mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa Allah duduk di atas arasy. Dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair karangan Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an mengkafirkan orang yang berpaham tajsim, menjasmanikan Allah. Kemudian akidah Imam Syafi'i radhiyallahu an menolak tauhid rububiyah Salafi Wahabi. Tauhid rububiyah menurut Salafi Wahabi adalah meyakini bahwa Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam jagat raya dan isinya. Salafi Wahabi membatasi rububiyah Allah pada sifatnya sebagai Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Al-Malik dan Al-Mudabbir yang Maha Mengatur. Salafi Wahabi membatasi sifat Allah sebagai Al-Khaliq, Al-Malik dan Al-Mudabbir pada rububiyah saja. Salafi Wahabi berpendapat bahwa semua orang-orang kafir dan musyrik bertauhid secara rububiyah dan tidak syirik secara rububiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak konsep tauhid rububiyah Salafi Wahabi yang membatasi rububiyah Allah pada sifat Al-Khaliq, Al-Malik dan Al-Mudabbir saja. Para ulama sejak generasi salaf tidak membatasi rububiyah Allah hanya pada 3 sifat tersebut. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menolak ketiga sifat tersebut diklaim sebagai makna dari tauhid rububiyah saja. Karena berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, tauhid uluhiyah juga memiliki jangkauan makna yang sama. Antara rububiyah dan uluhiyah terjadi talazum, hubungan keterkaitan yang tidak dapat terpisahkan. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga meyakini bahwa orang-orang kafir dan musyrik juga melakukan syirik rububiyah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, seperti keyakinan mereka tentang ketidakmampuan Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematian, pengingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, dan menganggap sesembahan mereka dapat mendatangkan manfaat dan madarat. Tentu saja ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menolak tauhid rububiyah Salafi Wahabi. Hal ini bisa dilihat dengan memperhatikan bagian pengantar kitab Ar-Risalah karangan beliau. Dalam kitab Ar-Risalah bagian pengantarnya beliau mengutip ayat Al-Quran, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan sesuatu dengan Rabb, dengan Tuhan mereka. Ayat di atas yang dikutip oleh Imam Syafi'i menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu syirik rububiyah. Padahal menurut Salafi Wahabi, orang-orang kafir pasti bertauhid rububiyah, tidak ada yang syirik rububiyah. Ini berarti Imam Syafi'i berbeda dengan mereka. Dan ini diterapkan oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalah. Pada halaman berikutnya, ketika menjelaskan 2 jenis orang kafir, yang pertama adalah orang-orang Yahudi dan Nasara atau Ahlul Kitab yang merubah hukum-hukum Allah dan kafir kepada Allah. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua, orang-orang yang kafir kepada Allah, yaitu orang-orang yang membuat-buat agama baru, menyembah batu, kayu, dan lain sebagainya. Ini tidak ada yang dikatakan oleh beliau Imam Syafi'i bahwa mereka bertauhid secara rububiyah. Mereka semuanya adalah kafir. Kemudian akidah Imam Syafi'i radhiyallahu an menolak tauhid uluhiyah Salafi Wahabi. Tauhid uluhiyah menurut Salafi Wahabi adalah mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya.
Menurut Salafi Wahabi, mengesahkan Allah dengan beribadah hanya kepadanya adalah makna khusus tauhid uluhiyah. Salafi Wahabi mengartikan praktek ibadah lebih luas daripada arti dan praktek ibadah yang terdapat dalam syariat Islam sejak generasi salaf yang soleh, sehingga mereka melarang praktek-praktek tawassul, istighatsah, dan tabarruk. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak klaim Wahabi bahwa pengesaan Allah dengan beribadah merupakan arti khusus tauhid uluhiyah, karena dalam Al-Quran dan Sunnah, tauhid rububiyah juga memiliki jangkauan arti yang sama. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menolak pemahaman Salafi Wahabi yang mengartikan ibadah lebih luas dari arti ibadah yang sebenarnya terdapat dalam syariat Islam, yang berakibat fatal mengkafirkan dan mensyirikkan praktek tawassul, istighatsah, dan tabarruk yang berlangsung sejak masa-masa generasi sahabat. Ajaran Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an tentu saja juga menolak terhadap konsep tauhid uluhiyah Salafi Wahabi. Selain konsep tiga tauhid Salafi Wahabi tidak dikenal pada masa ulama salaf yang soleh, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an juga melakukan praktek-praktek amalan yang dianggap syirik dan kufur oleh Salafi Wahabi. Hal ini bisa dilihat dengan memperhatikan beberapa riwayat dari Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Misalnya dalam kitab Manaqibul Imam Asy-Syafi'i karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, juga yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bertawassul dengan Ahlul Bait. Beliau berkata, "Alun nabiyyi dzari'ati wa humu ilaika wasilati arju bi an u'ta ghadan biyadil yamini sahifati." Keluarga Nabi adalah perantaraku, merekalah wasilahku kepadamu. Esok hari aku berharap pemberian catatan amalku melalui tangan kananku. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bertabarruk dengan orang soleh. Dalam kitab Tarikh Baghdad karangan Al-Imam Al-Hafiz Al-Khatib Al-Baghdadi, juz 1 halaman 123, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bertabarruk dengan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dengan cara berziarah ke makam beliau dan berdoa di sana. Al-Imam Asy-Syafi'i juga bertabarruk dengan orang soleh. Dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad bin Hanbal karangan Al-Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, juga dalam kitab Mihnatul Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal karangan Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abdul Ghani Al-Maqdisi, diceritakan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an bertabarruk dengan air rendaman baju Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an. Baju tersebut dipakai oleh Imam Ahmad ketika disiksa di penjara oleh penguasa Bani Abbasiyah dalam tragedi Mihnah Kemakhlukan Al-Quran. Praktek-praktek seperti ini, bertabarruk dengan orang soleh, bertabarruk dengan makam, dianggap kuburiyun oleh Wahabi, dan bertawassul disyirikkan oleh Wahabi, ini ternyata dilakukan oleh Imam Syafi'i dan dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Nah, ini artinya apa? Ya, mayoritas umat Islam pengikut mazhab beliau di dalam fikih masih mengikuti ajaran beliau di dalam akidah, dan Salafi Wahabi jelas berbeda, bertolak belakang dengan ajaran Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam.